Hai, saya Ivan dan saya akan membuat sebuah video tentang perjalanan, tentang pengalaman hidup dan video-video dokumenter lainnya yang saya alami. Jadi nanti bakalan ada di channel YouTube saya video dengan berjudul sebuah lembaran. Mungkin ada beberapa lembaran, jadi video lembaran 1, lembaran 2 dan seterusnya tentang apa saja yang mungkin akan saya alami dalam hidup ini, tentang itu perjalanan, pengalaman hidup, dan mungkin banyak cerita lainnya gitu. Jadi ini adalah sebuah video pertama, video sebuah lembaran pertama yang ada di channel YouTube saya, dan juga mungkin akan terus berlanjut dengan cerita-cerita lainnya. Dan cerita yang pertama ini adalah cerita tentang perjalanan saya bersama sahabat saya Yuri untuk menyusuri, untuk mendatangi sebuah tempat yang katanya akan dibuat objek wisata gitu. Perjalanan kami berawal dari tanggal 12 Juni 2020 dan kebetulan saya waktu itu lagi ada di Ciamis. Buat teman-teman, buat kalian yang mungkin udah tahu mungkin dari beberapa vlog dan teman dekat saya, mungkin tahu kalau aku sering bolak-balik dari Cirebon, Indramayu dan Ciamis gitu. Dan kebetulan pada tanggal tersebut saya ada di Kawali. Dan karena mungkin suntuk dan ya namanya Covid di rumah aja, dan kebetulan di kampung, karena Kawali itu adalah desa ya, di kampung, jadi udaranya seger. Sayang kalau kita nggak jalan-jalan gitu, tapi tetap mematuhi protokol keamanan COVID-19 gitu. Dan wisata yang akan kami tuju adalah wisata Pucuk Sumbul Jaya Buana di Cipaku, jadi masih sebelahan dengan desa Kawali tempat saya biasa datang ke Ciamis gitu. Dan pada waktu itu kami sempat ngajak Idam, namun Idam tidak bisa ikut, jadi hanya saya dan Yuri yang berangkat ke sana. Dan saya dijemput Yuri sekitar jam 10 pagi untuk berangkat ke Pucuk Sumbul dengan menggunakan motor Vega R nya Yuri yang legendaris gitu. Dan kami pun berangkat dari Kawali menuju desa Cikupa yang jaraknya mungkin sekitar 10 menit di bawah kaki Gunung Sawal. Mungkin udah masuk ke Gunung Sawal gitu. Jadi adalah desa tertinggi di mungkin sekitar Kecamatan Kawali. Di situ adalah desa Cikupa ya. Jaraknya nggak terlalu jauh dan jalannya juga sangat bisa dilalui ya oleh kendaraan bermotor. Jadi kendaraan roda 2 juga bisa, roda 4 bisa. Jadi akses untuk menuju ke sana lumayan bagus gitu, karena jalannya masih rata dan mungkin ada sedikit berlubang karena hujan. Dan kami pun berjalan, dan di perjalanan kami sempat ngisi bensin dulu karena saya pikir jalan menanjak akan memakan bensin cukup banyak gitu. Jadi kami memutuskan untuk mengisi bensin di salah satu toko, bukan toko ya, warung yang ada pom bensin mininya. Kebetulan nama warungnya tuh lucu banget, yaitu warung atau toko Rukiah namanya. Toko Rukiah, mungkin pemiliknya ibunya namanya Ibu Rukiah, jadi dinamakan toko Rukiah gitu. Dan setelah ngisi bensin kita lanjut lagi, nggak jauh dari tempat isi bensin, jadi kita melewati sekitar 2 desa ya. Kita melewati 2 desa dan jaraknya hanya 10 menit dari Kawali. Kita pun sampai masuk ke desa Cikupa, dan disitu mungkin masih sekitar jam 10-an, sekitar 50 meter kami sampai di pertigaan. Nah di pertigaan itu kami cukup bingung karena harus ada jalan yang ke atas, ada yang jalan ke samping, dan kami putuskan untuk ke kiri gitu ya. Ada yang cagak, ada yang ke kanan, ke atas, dan ke kiri. Kami memutuskan untuk pergi ke kiri. Namun ketika sekitar 3 menit perjalanan ternyata buntu jalannya, dan kami pun agak bingung karena di GPS sudah dekat gitu.
gitu, tapi jalannya buntu. Kami pun memutuskan untuk balik lagi untuk bertanya, karena di pertigaan tersebut ada beberapa warga sekitar yang sedang duduk di pos kami. Lalu saya menanyakan untuk jalan menuju Pucuk Sumbul, dan mereka pun memberitahu bahwa Pucuk Sumbul benar jalannya ke kiri, namun di pas tidak jauh dari situ langsung nanjak ke kanan lagi. Jadi kita melewatkan tanjakan yang ke kanan gitu ya. Jalannya agak kecil gang gitu, padahal di situ jalannya. Dan kami pun memutuskan untuk balik lagi, dan kita pun sampai ke gang yang dimaksud oleh warga sekitar, dan ternyata gangnya itu jalurnya masih tanah merah gitu. Jadi saya memutuskan untuk turun dari motor, dan Yuri sendiri yang maju dengan motornya, dengan motor Vega R-nya maju ke atas. Namun karena jalannya semalamnya habis hujan, jadi jalannya agak licin, dan gimana sih, tanah merah, tanah yang seperti tanah liat merah ketika kena air, dan matahari waktu itu nggak terlalu panas, mendung, jadi masih basah-basah, lembab gitu, jadi belum terlalu padat dan kering gitu tanahnya. Jadi licin-licin, walaupun jalan kaki tetap licin. Dan kita memutuskan untuk, karena di sekitar jalur tersebut adalah jalur perumahan warga di situ, bukan jalur perumahan, jadi ada beberapa rumah warga di situ. Kami pun menitipkan motor Yuri di salah satu rumah warga gitu. Kebetulan ada seorang pemuda yang punya rumah di situ, dan kami menitipkan. Dan ternyata jalur yang kami lalui untuk menuju wisata Pucuk Sumbul ini adalah jalur baru. Jadi wisata ini adalah wisata yang baru dibangun dan sedang dibangun, baru dibangun dan sedang dibangun oleh warga, pemuda-pemuda setempat kecamatan untuk memajukan perekonomian desa. Dan ternyata ketika setelah melalui jalur, kita dari Kawali naik tanah yang licin, karena tanahnya treknya tuh baru dibuka sama warga, jadi ada beberapa tanah yang emang tadinya mungkin jalannya kecil, jadi diperlebar sekitar 2 meter ya, sekitar mata air ya harusnya ya, jalur setapak ditampung, namun baru dibuka menjadi sekitar 2 meter. Jadi beberapa tanahnya masih gembur, masih ketika diinjek masih amblas ke dalam, jadi kita mengalami beberapa kesulitan di situ. Dan kebetulan saya pun salah menggunakan sendal, yang saya pikir wisatanya sudah jadi, yang wisatanya tinggal naik motor, kita nyampe parkiran lalu kita sampai, dan ternyata tidak, karena wisatanya baru dan kita harus trekking sekitar 15 menit kalau nggak salah, 15 menit trekking, 15 menit trekking menuju puncak gitu. Jadi beberapa perjalanan kita kami hampir terpleset, dan ya Yuri juga hampir terpleset karena jalannya memang licin. Dan yang menjadi kesalahan laginya adalah saya dan Yuri tidak membawa air minum. Saya pikir ketika sampai di sana tersedia banyak warung, karena tempat wisata ya, ternyata banyak warung, mungkin Esa juga, dan ternyata tidak ada warung satupun di sana di perjalanan, dan benar-benar masih alami seperti jalur menuju kebun ataupun perhutanan gitu. Jadi masih tanah, jalurnya pun masih jalur yang belum banyak dilalui gitu, terlihat dari berapa banyak rumput yang masih tumbuh subur gitu. Jadi di jalannya ya terpaksa kami terus melanjutkan perjalanan karena kami ingin sampai, karena di internet kami melihat bahwa Pucuk Sumbul Jayabuana ini bagus gitu, ada beberapa orang yang sana dan ada artikelnya gitu. Dan ternyata di perjalanan kita sempat masuk kayak dari yang terbuka sempat seperti masuk ke dalam hutan pintu rimba gitu. Jadi agak ada terowongan gitu, bukan ya pintu rimba lah, mungkin teman-teman ada yang tahu pintu rimba. Jadi masuk, dan di situ kan udah kalau agak rindang pohonnya, dan ternyata di situ treknya masih basah gitu, karena yang tadi agak lembab, sudah mungkin kena matahari sedikit. Kalau ini benar-benar belum kena matahari, jadi masih ada genangan-genangan air, dan di situ jalannya licin, agak pencahayaan pun masih tidak terlalu terang. Jadi di situ kami sempat memutuskan untuk
apakah akan lanjut ataupun tidak. Padahal di situ kita ngelihat GPS dan melihat altimeter, kita udah ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut gitu. Jadi kita udah trekking sekitar mungkin 50 meter ke atas gitu. Kita memutuskan untuk apakah lanjut, apakah tidak kayak gitu. Dan ternyata kita lanjut. Saya dan Yuri memutuskan untuk lanjut. Dan ya di situ terdapat beberapa kayak mata air, ada air. Jadi treknya emang buat kalian yang suka trekking, mau naik gunung ataupun buat tempat latihan. Setelah lama pandemi ini tidak naik gunung, mungkin Pencet Sumbul adalah salah satu wisata yang rekomendasi buat kalian untuk melatih ya permulaan gitu, pemanasan sebelum kalian naik gunung lagi gitu, setelah lama tidak naik gunung gitu. Dan kami pun terus berjalan, dan di jalan mungkin ketika kami lihat altimeter, kami sudah naik di angka 700 meter